Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.508 buah pulau dan luas perairan laut yang mencapai 7,9 km persegi. Laut Indonesia memiliki potensi perikanan tangkap yang besar, yaitu sebesar 12,5 juta ton per tahunnya, dan masih menyimpan potensi kelautan lainnya. Di antaranya yang pertama yaitu sumber daya alam terbarukan atau renewable resources, meliputi sumber daya perikanan itu sendiri, hutan mangrove, terumbu karang, dan juga senyawa-senyawa bioaktif yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan, kosmetik, dan juga industri farmasi. Kemudian selanjutnya yaitu sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable resources, meliputi minyak dan gas bumi, bauksit, biji besi, dan juga mineral-mineral lainnya. Yang ketiga, energi kelautan yang berasal dari energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan juga ocean thermal energy conversion atau OTEC. Dan yang terakhir yaitu jasa-jasa lingkungan kelautan, diantaranya sebagai media transportasi, penelitian dan pendidikan, pengatur iklim, dan juga sistem penunjang kehidupan. Banyaknya potensi kelautan yang ada harus diimbangi dengan pengelolaan yang optimal agar sumber daya perikanan dan kelautan dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan harus dilakukan untuk mendapatkan potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang baru yang bermanfaat bagi manusia. Namun, usaha eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan masih menghadapi beberapa tantangan, sehingga dalam kegiatannya masih terbatas. Yang pertama yaitu rendahnya sumber daya manusia yang memahami dan mengetahui pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan. Selain itu, rendahnya sumber daya manusia juga rendah dalam ahli yang mampu mengoperasikan alat dan teknologi untuk menunjang kegiatan penelitian eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Selanjutnya yang kedua yaitu maraknya kegiatan illegal fishing seperti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, hasil penangkapan yang tidak dilaporkan, dan juga penangkapan ikan yang sudah dilarang dalam kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem. Salah satu penyebab kerusakan ekosistem adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan ekosistem ini sangat merugikan karena merubah komposisi dari ekosistem itu sendiri sehingga menghambat kegiatan penelitian untuk mengekspor sumber daya perikanan dan kelautan yang baru. Kemudian yang keempat yaitu ketertinggalan teknologi yang digunakan untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan penelitian. Adapun kita harus menemukan inovasi dan solusi dari keterbatasan yang ada. Hal yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Kita dapat meningkatkan sumber daya manusia dimulai dari lingkup sekolah dan juga universitas dengan menyediakan fasilitas dan kelengkapan alat-alat eksplorasi sebagai edukasi pada generasi penerus. Selain itu, juga perlu dilakukan transfer ilmu dari sumber daya manusia yang ahli dalam bidang eksplorasi kelautan untuk mengajarkan bagaimana cara mengoperasikan ataupun ilmu-ilmu lain yang bisa diterapkan melalui pelatihan dan juga diklat. Kemudian yang kedua yaitu penindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing dan perusakan ekosistem. Kita dapat melacak pelaku illegal fishing menggunakan teknologi Vessel Detection System atau VDS dan Automatic Identification System atau AIS untuk mengetahui kegiatan illegal fishing pada wilayah perairan tertentu. Selanjutnya, pelaku ditindak sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang sudah diatur dalam peraturan maupun perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah. Kemudian, pemerintah seharusnya perlu memberi perhatian lebih terhadap kerusakan ekosistem dengan membuat program khusus untuk kegiatan rehabilitasi dan konservasi ekosistem yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, perlu adanya bantuan modal untuk mengupdate teknologi dan armada yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian dan eksplorasi.
Untuk menghadapi tantangan dalam kegiatan eksplorasi, kita membutuhkan banyak dukungan baik dari pelaku, pemerintah, peneliti, dan juga masyarakat umum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.